Halo, selamat datang di materi digital marketing. Ini adalah minggu ketiga, dan pada minggu ketiga ini kita akan membahas tentang digital customer. Kita akan berkenalan bagaimana perilaku dari digital customer dan bagaimana customer digital itu menentukan suatu pembelian. Oke, apa yang mau kita cover di dalam pertemuan ini atau di modul yang sudah kita bagikan kepada Anda. Pada dasarnya ada 4 area. Yang pertama kita akan mencoba menyelamin bagaimana karakteristik dari digital customer ini dan bagaimana teknologi merubah perilaku mereka. Nah, setelah itu kita akan spesifik membahas tentang digital journey atau bagaimana konsumen itu memutuskan suatu pembelian atau pemilihan suatu produk brand itu secara online. Tapi sebelumnya kita akan mereview konsep yang dinamakan dengan moment of truth. Sebagian Anda mungkin sudah pernah mendengar ini di pelajaran consumer behavior. Kemudian kita akan bicara tentang consumer journey, ya, consumer decision journey. Bagaimana sih sebenarnya suatu konsumen itu melakukan suatu proses pengambilan keputusan secara online gitu ya. Kemudian, nah ini sesuatu materi yang terus kita ulang-ulang karena ini sesuatu yang sangat penting buat pemasaran digital tentang user generated content. Ini adalah suatu fenomena baru ya, sesuatu karakteristik dari digital customer saat ini ya, yang ini bisa menjadi sesuatu beneficial buat si marketer, bisa membuat brand menjadi viral. Tapi kalau ini tidak dimanage dengan bagus, ini juga bisa menjadi sesuatu potensi negatif terhadap suatu perkembangan dari brand atau produk kita. Oke. Apa sebenarnya karakteristik dari digital customer? Ada 5 karakteristik utama ya, karakteristik besar gitu dari digital customer. Yang pertama, dia orang yang lebih terinformasi. Kita tahu dengan informasi yang saat ini sangat banjir, bisa didapatkan di mana-mana dengan sangat mudah. Mereka ini adalah orang yang selalu ingin mencari sesuatu informasi sebelum dia melakukan pembelian. Itu bisa dari opinion leader, orang yang dianggap expert di dalam suatu produk atau merek gitu ya, atau dia mencari dari sumber-sumber lainnya, review dan lain-lain. Consumer digital ini adalah orang yang lebih terkoneksi karena dia memiliki suatu sosial media ya, WhatsApp grupnya banyak dan WhatsApp grupnya itu tersambung kemana-mana. Mereka lebih terkoneksi, makanya kalau ada sesuatu berita negatif terutama ya, dengan sangat mudah akan bisa menyebar ke konsumen yang lebih luas karena tadi konsumen yang semakin terkoneksi. Dia adalah orang yang less impulsif. Impulsif itu adalah pembelian yang tidak terduga gitu ya. Karena di digital konsumen ini biasanya orang yang sangat riset gitu ya. Dia melakukan riset dulu sebelum dia memutuskan untuk membeli produknya, dan rata-rata mereka adalah orang yang sangat price conscious gitu, nggak mau rugi ya. Dia melakukan banyak sekali pembandingan, termasuk perbandingan harga. Jadi dia adalah orang yang more oksigen itu tampil gitu ya. Dia ingin berbicara gitu ke perusahaan, mendapatkan kejelasan. Dia tidak ingin ada informasi yang dia nggak clear gitu ya, dan dia ingin mendapatkan respon itu secepat-cepatnya. Tapi mereka juga lebih partisipatif, makanya kita tadi bilang ada engagement. Dia bisa memberikan review positif, dia bisa bahkan membuat sharing, dia bisa membuat cerita tentang brand atau merek kita kalau memang itu sesuai dengan atau memberikan value emosional buat mereka. Nah, bagaimana suatu teknologi online ini merubah perilaku konsumen? Ini kita ngomongin dari sisi teknologinya. Kalau tadi kita ngomongin dari sisi konsumennya ya.
teknologi itu membuat orang semakin terkoneksi, interconnectivity-nya semakin tinggi, dan mereka orang yang selalu on sosial medianya ya. Kita kemarin udah bilang bahwa sosial media saat ini berubah terus gitu. Dari dulu orang mungkin lebih banyak ke Facebook, ke IG, sekarang TikTok yang lagi populer di Indonesia dan di beberapa negara yang lainnya. Ya, teknologi yang ada saat ini bisa meningkatkan jumlah dan kualitas informasi, sehingga konten itu bisa di-create dengan cepat, orang bisa mendapatkan informasi dengan cepat, konten bisa disebar dengan cepat. Kemudian, nah karena informasi itu sangat banyak, sementara kemampuan orang memproses informasi itu terbatas, ya. Sekarang ini maka banyak sekali sebenarnya tools yang membantu kita untuk memfilter suatu informasi. Orang tidak ingin mendapatkan informasi yang banyak, maka orang sekarang membutuhkan sesuatu filter informasi. Sesuatu yang dianggap nggak relevan dengan mereka, maka di-ignore. Brand ini implikasinya adalah bagaimana Anda sebagai marketers membuat suatu story yang relevan buat mereka, karena kalau informasi yang Anda berikan itu tidak relevan, maka akan terfilter dan tidak masuk ke sesuatu yang dikonsumsi oleh mereka. Niche aggregation ini maksudnya mereka akan berpartisipasi ke suatu komunitas-komunitas kecil ya, komunitas hobi-hobi yang banyak sekali di-develop di internet. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh si pemasar. Misalkan Kalbe Farma itu memanfaatkan komunitas ibu yang anaknya di bawah 3 bulan. Itu ada loh di internet. Orang yang menderita diabetes itu ada komunitasnya sendiri. Jadi mereka yang membuat komunitas, bukan si pemasar yang membuat komunitas. Tapi pemasar akhirnya karena punya kepentingan terhadap komunitas itu juga memanage gitu ya si komunitas itu. Kemudian berikutnya adalah mereka melakukan micro publishing personal content. Nah ini karena tersedia banyak sekali ya platformnya. Kalau dulu orang itu melakukannya hanya dengan blogger, sementara blogger itu punya keterbatasan, hanya orang yang bisa menulis saja yang bisa membuat blog dengan bagus. Sekarang ini semua orang bisa membuat video, apapun bisa divideokan, dan dia bisa menjadi konten producer gitu ya. Nah kemudian ini masih ada kaitannya dengan content development tadi. Mereka adalah menjadi prosumer. Jadi mereka involved terhadap suatu creation gitu. Creation suatu produk. Jadi dia termasuk creation terhadap suatu konten informasinya perusahaan. Juga mereka juga sangat senang untuk memberikan ide atau masukannya terkait dengan improvement produk. Kemarin kita sudah membahas tentang My Idea dari Starbucks, di mana mengumpulkan beberapa ide-ide dari konsumen tentang bagaimana pengembangan Starbucks dari banyak sisi, mulai dari botol gelasnya sampai ke desain store-nya ya. Nah, teknologi itu juga mendorong orang untuk mendapatkan on demand, anytime, anyplace, anywhere. Makanya kalau siaran-siaran televisi sudah nggak masuk lagi pilihan konsumen, karena konsumen sekarang lebih senang sesuatu yang sifatnya on demand. Dia bisa kapan aja, nggak ditentukan pada suatu jam 9 harus nonton TV gitu ya, kapan aja. Jadi dia bisa menikmatin di mana saja dan dengan device yang dia milikin. Itu adalah teknologi-teknologi yang mendorong. Nanti di video kedua nanti kita akan bicara tentang apa itu moment of truth. Terima kasih.